Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang penugasan atau penempatan pelamar CPNS di unit kerja yang baru. Jadi buat teman-teman pelamar yang sudah dinyatakan lolos dan sudah menyelesaikan proses pemberkasan, ini tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Tinggal menunggu TMT dan SK CPNS dibagikan. Nanti kita akan bahas mengenai ini teman-teman. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari kami. Baik teman-teman, terkait TMT dan SPMT ini prosesnya berbeda-beda tergantung kecepatan instansi masing-masing dalam mengusulkan berkas-berkas ke BKN, juga tergantung pada proses penetapan BKN dalam menentukan NIP. Pihak BKN juga akan melihat ada permasalahan atau tidaknya dari pemberkasan yang diusulkan. Jika sudah sesuai, kemudian barulah NIP akan ditetapkan. Kemudian usul dari instansi diharapkan masuk ke BKN ini pada bulan November teman-teman, sehingga terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Dan walaupun TMT-nya nanti 1 Desember 2020, tapi bisa saja SK CPNS-nya dibagikan bulan Januari 2021 teman-teman, tergantung pertimbangan teknis NIP CPNS-nya, kapan diterima oleh instansi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Syukur-syukur bisa cepat teman-teman. Kemudian untuk SPMT ini ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan CPNS atau TMT CPNS. Jadi apabila TMT 1 Desember 2020, maka SPMT akan ditetapkan paling lambat 1 Januari 2021. Dan setelah SPMT ini terbit, maka teman-teman sudah mulai melaksanakan tugas di unit kerja yang baru dan juga mendapatkan hak gaji yaitu sebesar 80% dari gaji pokok PNS. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui terkait penugasan dan hak gaji calon PNS. Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu penugasan atau penempatan. Kita lihat yang A, calon PNS ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Kemudian yang B, calon PNS melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, jadi nanti teman-teman pelamar yang sudah dinyatakan lolos ini akan ditempatkan pada unit kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan teman-teman, sesuai dengan lokasi penempatan yang sudah teman-teman pilih. Kecuali untuk pelamar yang lulus dengan kode PL2 ini ditempatkan sesuai dengan unit kerja yang sudah ditentukan secara acak oleh BKN. Jadi teman-teman PL2 ini mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BKN. Dan ini merupakan pengalaman baru dan juga tantangan baru bagi calon PNS karena nanti teman-teman akan bekerja di unit penempatan yang baru, suasana baru dan juga rekan kerja yang baru teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa beradaptasi di sini. Dan calon PNS ini nanti akan melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Jadi apabila nanti SPMT ini sudah terbit, maka teman-teman sudah mulai bekerja di unit kerja yang baru. Kemudian yang nomor 2 yaitu gaji calon PNS. Kita lihat yang poin A, hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% dari gaji pokok PNS. Nah, jadi nanti dalam masa percobaan selama 1 tahun, teman-teman akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok teman-teman. Tapi ini hanya berlaku selama masa percobaan saja. Apabila nanti teman-teman sudah resmi diangkat menjadi PNS, maka teman-teman akan mendapat hak gaji secara utuh. Kemudian yang poin B, gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapat hak gaji pertama berdasarkan tanggal berlakunya SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian yang C, tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS. Kemudian yang D, pejabat membuat daftar gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 bulan sejak dibuatnya SPMT.
Kemudian ini adalah siaran pers BKN teman-teman. Kita lihat di sini. Penetapan TMT peserta lulus seleksi CPNS 2019 bergantung usul masuk instansi. Pasca penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN. Proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari instansi. Usul dari instansi diharapkan masuk BKN di bulan November sehingga terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Nah, jadi penetapan TMT ini bergantung dari usulan dari masing-masing instansi, teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Selain itu, tahap pemberkasan yang sudah dijadwalkan berlangsung pada 6-15 November akan diperpanjang sampai dengan 21 November 2020 untuk mengakomodir penggantian peserta yang mengundurkan diri pada seleksi CPNS 2019 yang disampaikan instansi pusat dan daerah melalui surat permohonan ke BKN. Mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia dilakukan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Di antaranya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri peserta dan PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan BKN serta diumumkan kepada masyarakat. Konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS dikenakan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 dan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, jadi dalam siaran pers BKN ini, BKN mengharapkan agar usul penetapan NIP dari instansi ini masuk ke BKN bulan November, teman-teman, agar TMT CPNS dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Dan juga sanksi bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir CPNS atau sudah mendapat NIP, yaitu dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti CPNS periode berikutnya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.